Kalau udah merah dia record. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang prediksi kasus COVID-19 pada hari ke-51 dan hari ke-52 menggunakan 50 hari pertama dengan mengimplementasikan algoritma genetika. Sesuai dengan soal ujian tengah semester take home group yang telah disampaikan pada kelas mata kuliah kecerdasan komputasional dan pembelajaran mesin kelas A. Anggota kelompok 1 adalah Mbak Afi Nizar Suksmawati, kemudian saya Afifah Mutiara Pertiwi, kemudian Mas Excel Adila, dan Mas Bagaskoro Saputro. Kami menggunakan Google Colab dalam menyelesaikan pekerjaan kami, dan berikut adalah source code hasil pekerjaan yang telah kami buat, akan disampaikan secara bertahap oleh seluruh anggota kelompok. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Excel. Baik, jadi saya akan menjelaskan dari langkah pertama untuk prediksi COVID-19 Indonesia. Jadi pertama yang akan dilakukan ialah import dataset. Di sini kami mendapatkan dataset dari kawal COVID seperti itu. Jadi langkah pertama adalah import dataset. Kemudian kami menggunakan library, jadi kami harus melakukan import library, diantaranya adalah Pandas, NumPy, Random, Math, copy, dan juga matplotlib untuk plotting. Kemudian langkah selanjutnya ialah melakukan load data CSV menggunakan Pandas. Di sini terlihat bahwa data kami memiliki date dan total cache. Kemudian langkah selanjutnya ialah menentukan sliding window. Di sini kami menentukan sliding window yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 5. Ya, jadi ada 4 hari sebelumnya untuk memprediksi data hari ini. Seperti itu. Di sini kami pisah datasetnya menjadi dataset X untuk inputan dan dataset Y untuk prediksi. Kemudian masuk ke program utama. Di sini kami menentukan parameter di mana number of populasi atau jumlah populasinya ada 100, generasinya 200, probability crossover-nya adalah 0,6, probability of mutation-nya ada 0,05, dan gen per individu ialah sejumlah sliding window yaitu sejumlah 5. Kemudian ada langkah yang akan kami lakukan ialah populasi, yaitu pertama-tama melakukan random generasi. Pada random generasi, di sini akan merandom gennya dengan range min 1000 hingga 1000 secara acak, bangkitkan secara acak. Untuk sejumlah total individu yaitu 100. Kemudian setelah di random, maka akan dihitung fitness-nya. Kami melakukan penghitungan fitness dengan menggunakan MAPE. Jadi individu akan dihitung terlebih dahulu, memprediksi dengan random yang tadi dibangkitkan, kemudian akan dihitung MAPE-nya, dan kemudian untuk fitness-nya adalah 1 per MAPE ditambah 0,01. 0,01 ini adalah bilangan kecil tidak 0 untuk menghindari terjadinya 1 per 0. Kemudian setelah didapatkan evaluasi fitness, akan dilanjutkan dengan pemilihan roulette wheel. Di sini akan dilanjutkan oleh Mbak Afifah. Baik, selanjutnya adalah roulette wheel. Pada tahap seleksi, kami menggunakan operator roulette wheel yang di dalamnya dilakukan perhitungan nilai probabilitas, yaitu dengan hasil fitness yang telah dihitung pada proses sebelumnya dibagi dengan total fitness. Kemudian dilakukan juga pembuatan range dari nilai kumulatif probabilitas minimal dan maksimal. Kemudian
Hasil dari rolled wheel ini, fungsi rolled wheel ini dilakukan pemilihan pasangan. Selanjutnya, untuk pemilihan pasangan dan seterusnya akan disampaikan oleh Mbak Afi Nizar. Baik, untuk pemilihan pasangan, yang pertama adalah menentukan jumlah individu yang akan dipilih dengan rumus populasi dikalikan dengan probabilitas crossover. Kemudian membangkitkan nilai random, dan setelah itu mencari individu yang terpilih dari nilai random yang dibangkitkan. Karena jumlah pasangan harus genap, maka jumlah pasangan yang ganjil akan ditambahkan 1 untuk menggenapkan, kemudian dilakukan perulangan untuk mendapatkan pasangan. Dan jika jumlah individu yang terpilih genap, maka langsung dilakukan perulangan untuk mendapatkan pasangan. Apabila untuk menghindari adanya pasangan yang nilainya sama seperti 9,9, maka salah satu dari nilai yang sama tersebut akan digantikan dengan nilai yang lain. Dan kemudian dari fungsi ini akan dihasilkan atau return-nya adalah pasangan. Yang kemudian dilanjutkan dengan proses crossover. Untuk proses crossover, yang kami lakukan adalah 3 operator crossover. Yang pertama simple arithmetic, single arithmetic crossover, dan one point crossover. Untuk one point crossover dilakukan dengan menukar nilai gain setelah titik poin tertentu. Jadi yang pertama adalah menentukan titik poin mana yang akan dilakukan pertukaran dengan variabel random node switch ini. Kemudian membuat variabel offspring 1 dan offspring 2, yang kemudian dari variabel offspring 1 dan offspring 2 itu akan dilakukan penukaran nilai gain. Dan hasil return-nya adalah offspring. Sedangkan pada single arithmetic crossover, yaitu dilakukan dengan cara memilih satu gen secara acak, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus ini. Kemudian setelah single arithmetic, operator selanjutnya adalah simple arithmetic crossover, yaitu memilih satu gen secara acak, kemudian merubah nilai gen yang dipilih tersebut dengan rumus yang sama seperti pada single arithmetic crossover. Namun yang membedakan adalah titik awal lokasi gen yang dipilih hingga nilai gen yang terakhir secara keseluruhan akan dihitung menggunakan rumus yang sama dengan single arithmetic crossover. Yang pertama, tahap yang dilakukan adalah mencari nilai lokasi gen yang akan dilakukan crossover, kemudian membangkitkan nilai random untuk alpha, kemudian melakukan perulangan untuk menghitung dengan rumus single arithmetic crossover, yang hasil return-nya adalah offspring. Setelah proses crossover selesai, maka akan dilanjutkan proses mutasi yang akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Ya, dari offspring yang telah dihasilkan dari crossover, kita masuk ke mutasi dengan inputan offspring yang baru dan probability mutation yang ditentukan sebesar 5%. Ya, proses mutasi ini dilakukan dengan cara pertama kali dicari berapa jumlah keseluruhan gen yang ada di dalam offspring yang ada saat generasi itu, lalu juga dicari juga jumlah gen yang akan dimutasi dengan cara mengalihkan probabilitas tadi 5% dan total gen. Ketika dua nilai tersebut sudah didapatkan, lalu proses mutasi dilakukan dengan cara yang pertama merandom index untuk mencari gen mana yang akan terpilih, lalu juga menentukan offspring mana yang akan terpilih dari indeks random yang tadi didapatkan, lalu juga menentukan di mana letak gen itu di dalam individu offspring yang sudah dipilih. Nah, prosesnya adalah dengan cara
Nah, ini proses mutasi ada di sini, yaitu dengan cara merandom dari minus 1000 sampai 1000 nilai tersebut dirandom untuk menggantikan nilai dari gen yang dimutasi. Nah, setelah permutasian dilakukan, didapatkan ada offspring baru yang sudah termutasi, dikembalikan ke proses selanjutnya. Nah, di proses selanjutnya adalah elitism selection untuk memilih 100 individu terbaik yang ada di generasi itu. Nah, dengan cara begini, offspring yang sudah baru dihasilkan ditambahkan dengan bapaknya atau induknya. Jadi kita mempunyai dua set individu, yaitu populasi yang sebelumnya dan offspring atau populasi yang setelahnya. Lalu kita cari atau urutkan individu-individu tersebut berdasarkan nilai fitness masing-masing. Nah, fitness masing-masing kita masukkan, lalu kita urutkan sort dari terbaik di nomor awal hingga terendah di nomor akhir. Dari situ kita dapatkan best fitness yang terbaik di individu pertama, dan kita seleksi dari 100 populasi yang akan diambil. Jika sebelumnya ada 160 total individu yang masuk ke dalam sini, kita ambil 100 terbaik. Nah, setelah seleksi elitism, kita bisa mendapatkan best fitness dari fitness yang tadi sudah diambil. Nah, kita sehingga di setiap generasi kita bisa mendapatkan 100 individu terbaik. Nah, individu terbaik itu bisa dilihat dari grafik berikut. Ada dari 200 generasi yang kita jalankan, nilai fitness terbaik itu ada pada 10,57. Itu sudah dimulai dari generasi ke-40 hingga hampir ada di generasi 200 ada peningkatan fitness. Nah, yang mana itu ada sudah merupakan fitness terbaik. Dan individu yang terpilih adalah individu yang teratas karena tadi sudah diseleksi, yaitu individu yang berikut ini, A, B, C, D, E. Nah, untuk menentukan proses selanjutnya, error dan prediksi akan dijelaskan oleh Mbak Afifah. Saya kembalikan ke Mbak Afifah. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang proses sampai dengan prediksi, yaitu dari proses implementasi algoritma genetika yang telah kita lakukan. Kita memperoleh individu-individu terbaik, yaitu sebagai berikut ini. Dan kita juga melakukan perhitungan prediksi dari individu-individu tersebut, dan kita melakukan perhitungan errornya juga dengan MAPE dengan hasil 0,084 dan seterusnya. Ini dapat berubah juga karena sesuai dengan nilai randomnya. Lalu dari hasil tersebut kami mencoba untuk melakukan perbandingan dari hasil prediksi dengan
nama kolom 0 ini dibandingkan dengan data asli, yaitu Y target. Nah, perbandingannya dapat dilihat di sini. Untuk 50 individu. Hasilnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini secara singkatnya digambarkan pada grafik perbandingan dari hasil prediksi dengan data asli. Gitu. Selanjutnya kami melakukan prediksi kasus COVID-19 pada hari ke-51 dan hari ke-52 dengan rumus linear regression dari individu-individu yang telah kita peroleh dan kita proses dengan algoritma genetika sebelumnya. Dan hasil prediksinya adalah berturut-turut 7.258 dan 7.676. Ini merupakan hasil dari prediksi untuk kasus COVID hari ke-51 dan hari ke-52. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.